Kita harus jadi orang yang pandai mensyukuri nikmat sehat yang pertama. Kemudian ketika hidup di zaman bala, harusnya perilaku kita, ibadah kita makin baik, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Ini dari lagi kena musibah ada pesta mabuk-mabukan, auzubillah min zalik. Lagi kena zaman bala masih zina, masih minum khamar. Ini sudah saatnya kembali. Ada sahabat bernama Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. Itu diceritakan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau ini Nu'man bin Bashir waktu masih bayi, ibunya mengantarkan beliau di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dimintakan doa. Kemudian ketika Nu'man bin Bashir ada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, kurang lebih disebutkan juga dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, wahai fulanah, engkau punya anak, padahal Nu'man masih bayi, an ya'isa izzah wa yuqtal syahidah wa yadkhul jannah. Anakmu ini nanti ketika dewasa dia hidup membawa kemuliaan, kemudian nanti akan terbunuh secara syahid. Beliau terbunuh dan mendapatkan gelar syahadah atau syahid, orang yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhul jannah, dan kelak juga dia akan masuk ke dalam surga. Subhanallah, ini anak masih bayi. Nabi sudah mengatakan nanti kalau sudah dewasa hidup mulia, terbunuh dalam keadaan zalim dan mendapatkan syahid fi sabilillah, dan juga kelak akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah SAW. Nah, waktu berjalan, Nu'man bin Bashir di masa daulah Umayyah, beliau diangkat menjadi gubernur di Irak. Jadi gubernur di Irak. Di saat itu ada konflik yang terjadi antara Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda dengan Muawiyah. Bukan Muawiyah, dengan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Maka Sayyidina Husain pergi ke Irak. Di saat itu diperintahkan Nu'man bin Bashir untuk melawan Sayyidina Husain yang sedang menuju ke Irak, karena waktu itu beliau jabatannya amir, gubernur. Maka Nu'man bin Bashir menolak. Beliau mencoba netral pada waktu itu. Beliau tidak mau terlibat untuk mengganggu cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuat ancaman, kalau engkau tidak taat, maka jabatanmu akan dilepaskan, akan dicopot, akan dipecat. Maka dia memilih untuk dipecat. Dia memilih melepaskan jabatan karena tidak mau melakukan keburukan kepada Sayyidina Husain bin Ali ibn Abi Thalib. Maka di saat itu banyak orang menganggap beliau seorang yang mulia, rela melepaskan jabatan karena tidak mau menuruti perintah yang zalim, perintah yang tidak benar. Maka beliau hidup mulia sesuai dengan
sabdanya Nabi Muhammad SAW di waktu beliau masih bayi, an ya'isa izzah, kelak dia akan hidup menjadi orang mulia. Kemudian jabatan dia lepaskan, dia pergi, dia tinggalkan kota, negara Irak, dia tinggalkan. Ternyata singkat cerita di tengah jalan dia berjumpa dengan seseorang. Ternyata orang ini memang dibayar untuk membunuh beliau, membunuh Nu'man bin Bashir. Kemudian orang tersebut dia membuat tipu muslihat, mengatakan ingin ikut, kemudian ingin sholat berjamaah. Maka Nu'man bin Bashir dengan prasangka baiknya, beliau disuruh jadi imam, beliau jadi imam. Kemudian orang tersebut ini di belakang jadi makmum, ternyata sudah mempersiapkan pisau beracun. Nu'man bin Bashir lagi sholat, kemudian ditusuk dari belakang, dan akhirnya beliau meninggal dunia. Dan ini membuktikan kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW, yuqtal syahidah, nanti dia terbunuh dalam keadaan syahid. Sabda Nabi yang ketiga, yadkhul jannah, tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bernama Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Nu'man bin Bashir, ketika beliau sudah dinyatakan oleh Nabi SAW hidup mulia, terbunuh dalam keadaan syahid dan akan masuk ke dalam surga, ada satu peperangan namanya Perang Khandaq. Khandaq ini artinya parit. Yang memberikan usulan membuat parit adalah sahabat yang berasal dari Persia, namanya Salman Al-Farisi. Beliau yang mengusulkan kepada Nabi membuat parit. Akhirnya usulan beliau ini sangat luar biasa, menyelamatkan kaum muslimin, karena waktu perang Khandaq atau namanya Al-Ahzab. Ahzab itu artinya partai-partai, suku-suku. Hampir seluruh suku Arab bergabung untuk melawan umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kala jumlah, ikhtiar, ada ikhtiar buat apa? Parit. Dibuat parit itu melingkari kota Madinah sehingga itu musuh tidak bisa masuk dengan mudah. Di peristiwa tersebut, ini sekilas tentang biografi Nu'man bin Bashir, karena beliau punya nasihat ini sangat cocok diterapkan di zaman kita saat ini. Nu'man bin Bashir waktu itu diperintahkan oleh ibunya, wahai anak, ini ada kurma, hanya satu genggam daripada kurma diberikan kepada Nu'man bin Bashir. Kemudian ibunya mewasiatkan, wahai Nu'man, pergi cari ayahmu, bagi ini kurma, kemudian pamanmu, jangan diberikan kepada yang lain, tidak cukup. Berarti ini sahabat kasihan, pasokan makanan kurang. Menurut ahli sejarah, kalau menurut para asfiya berbeda. Sejarah para ahli sejarah dengan sejarah para sufi itu beda. Di bawah ini kurma, hanya satu genggam, cukup hanya berdua, ayahnya dan pamannya. Tiba-tiba ini Nu'man bin Bashir lewat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta di dalam pembuatan parit bersama para sahabat. Ini kan istilah digunakan dalam Islam, Sayyidul Qaumi khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayan bagi mereka. Itu konsep Islam. Jadi pemimpin itu menjadi pelayan bagi rakyatnya. Sayyidul Qaumi khadimuhum. Nabi sebagai pemimpin, tapi ketika ada pekerjaan, Nabi terlibat di dalam pekerjaan tersebut, ikut serta dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nu'man bin Bashir lewat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil, "Ta'al, wahai anak, ke sini mendekat."
engkau bawa apa? Kata Nu'man bin Bashir yang waktu itu masih anak-anak mengatakan, saya bawa ini ya Rasulullah, segenggam kurma. Kata ibu, ini kurma hanya bisa diberikan kepada ayah saya dan paman saya, mereka belum makan. Hanya sisa kurma 1 genggam ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini sahabat lain juga belum makan. Nabi punya selendang, rida ini yang dipakai di pundak. Nabi bentangkan di atas tanah, dihamparkan itu rida, selendang di atas tanah. Kemudian mengatakan kepada Nu'man bin Bashir untuk meletakkan segenggam kurma di atas selendang Nabi SAW. Akhirnya kurma itu diletakkan di atas selendangnya Rasul SAW. Maka pada waktu itu kurma yang hanya 1 genggam, tiba-tiba dia menjadi banyak. Dia muncul, seakan-akan keluar dari bawah selendang itu kurma. Kemudian Nabi mengatakan, panggil seluruh sahabat yang ada di Khandaq, itu ribuan jumlahnya. Seluruhnya mengantri makan, cukup. Itu mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man bin Bashir, beliau punya nasihat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang disusun oleh Al-Imam Abu Fida Ismail bin Umar bin Kathir. Beliau mengatakan, inna halakah kullu halakah an ta'mala bisayiat fi zamanil bala. Sungguh celaka di atas celaka, atau benar-benar celaka, an ta'mala bisayiati fi zamanil bala. Orang atau engkau melakukan keburukan di zaman yang penuh dengan bala, itu celaka. Ini sekarang lagi dikasih ujian penyakit virus, masih ada buat pesta mabuk-mabukan orang Islam. Naudzubillahi min dzalik. Ini lagi dikasih ujian bala, dikasih bala wa musibah, virus, penyakit. Harusnya dia lebih memperbanyak ibadah, harusnya tengah malam menangis minta Allah angkat, harusnya waktunya habis membaca Al-Quran biar Al-Quran memberikan syafaat di yaumil qiyamah, harusnya jidat ini banyak sujud kepada Allah, harusnya seperti itu. Makanya Nu'man bin Bashir mengatakan, celaka di atas celaka, sungguh celaka orang yang hidup di zaman bala tapi dia melakukan keburukan. Auzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, ini waktunya ar-ruju' ilallah wal inabah ilallah. Waktunya kita kembali secara sungguh-sungguh, secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala.